Para ibu jamaah yang kami muliakan, mari pada perjumpaan kita kali ini, kegiatan kita hari ini, kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memahami tentang jenis toharoh pada perspektif fikih 4 mazhab. Silakan dibuka halaman 14. Pada perjumpaan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang definisi toharoh secara detail dari pandangan pendapat 4 mazhab. Tentunya sudah kita maklum, kita ketahui bahwa kesemuanya ada aspek perbedaan, walaupun perbedaan tersebut tidak begitu signifikan dalam perbedaan itu. Selanjutnya kita berbicara tentang jenis toharoh. Syariat Islam, hukum Islam mensyaratkan agar badan kita ketika hendak melakukan ibadah dalam kondisi suci. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah khususnya sholat, maka syarat daripada syariat Islam menganjurkan kepada kita untuk dalam kondisi suci. Demikian juga pakaian dan tempat di mana sholat yang akan kita laksanakan juga dalam kondisi suci. Begitu juga dengan makanan, agar makanan yang kita konsumsi juga memenuhi daripada kondisi yang bersifat toharoh atau suci, agar halal untuk dikonsumsi. Toharoh pada hakikatnya adalah satu, tetapi dapat dibedakan dari sisi kepada mana toharoh disebut disandarkan. Misalnya toharoh dari hadas dan najis, atau dari sisi toharoh sebagai suatu sifat yang melekat. Itu bisa berkategori-kategori gitu. Untuk kategori pertama, toharoh dapat dibagi menjadi 2. Toharoh dari kotoran atau najis, dan toharoh dari hadas. Toharoh dari kotoran ini lebih kita fokuskan kepada pakaian dan tempat. Namun kalau toharoh dari hadas, lebih kita fokus kepada toharoh atau suci badan. Syariat telah memerintahkan orang yang melakukan sholat untuk mengkondisikan tubuh dan pakaiannya murni dari kotoran. Karena tubuh bicaranya toharoh dari aspek hadas, pakaian dan tempat itu dari aspek najis, Kemudian di sini toharoh merupakan perkara yang mengikat dan wajib dipenuhi. Kalau kita beribadah khususnya sholat tanpa melakukan toharoh, baik toharoh yang bersifat najis ataupun toharoh bersifat hadas, maka dipastikan sholatnya tidak akan sah karena tidak terpenuhi, sedangkan syaratnya wajib dipenuhi. Dari sudut inilah toharoh dibagi menjadi 2. Sementara najis adalah sesuatu yang kotor dari sudut pandang syariat. Kotor dari sudut pandang syariat, seperti darah, urin, dan lain sebagainya. Yang akan kita sampaikan pada penjelasan inilah tentang tadi jenis kotoran Kemudian toharoh
akan kita sampaikan nanti tentang sucinya pakaian, badan dan tempat dalam hal pelaksanaan ibadah. Itu yang akan nanti kita fokuskan pembahasannya. Toharoh dari najis atau kotoran sebagaimana toharoh dalam pengertian sebagai sifat yang melekat dapat juga dibagi menjadi dua, toharoh asliyah dan toharoh aridoh. Toharoh asliyah adalah toharoh, artinya toharoh suci bu ya, yang berlaku pada benda-benda yang bersifat bersih dan suci secara alami. Itu yang bersifat asliyah, asli memang dia bersifat suci gitu. Kayak air itu sifatnya suci selagi tidak tercampur oleh sesuatu yang mengubah menjadi najis, maka akan najis. Kalau tidak ya dia tetap toharoh, tetap suci. Kemudian lagi debu, besi dan lain-lain. Benda-benda ini memang secara alami diciptakan sebagai benda yang bersih dan suci gitu bu. Sedangkan toharoh aridoh adalah toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan najis yang menimpa benda-benda tersebut. Artinya benda yang berawal suci kemudian terkotori oleh sesuatu atau najis khususnya dan kita bersihkan gitu. Berarti toharoh aridoh gitu. Disebut toharoh aridoh karena mengarah pada benda-benda yang dapat menyebabkan hilangnya kotoran, misalnya air, debu dan lainnya. Jadi lebih kepada apa ya, alat barangkali bu ya, alat bersucinya gitu barangkali. Adapun hadas, ia tidak lain merupakan semacam sifat oleh syariat dilakukan pada seluruh badan atau jasmani seseorang manakala berjunub, atau hanya pada bagian dari anggota badan manakala seorang tersebut mengalami hal-hal yang mengharuskannya wudhu. Tadi saya katakan kalau hadas lebih kepada perkara badan gitu ya. Kalau orang berhadas besar ya maka dia kategorinya dalam kondisi tidak suci gitu ya. Hadas kecil juga sama saja, misalnya karena buang air kecil gitu ya dan lain-lainnya, itu berarti kategori sebagai hadas kecil. Dan untuk jenis yang pertama ini, kalau kita bicara hadas kecil maka dengan wudhu atau tayamum dengan syarat-syarat tertentu tentunya gitu. Kalau hadas besar, cara mensucikannya gitu, toharohnya, maka dengan mandi hadas besar atau mandi wajib. Kemudian sama halnya dengan seseorang yang menstruasi dan nifas gitu. Menstruasi itu darah yang keluar ketika memang seseorang diawali dengan tandanya akil balik, biasanya berkelanjutan. Nifas itulah darah yang ketika keluar setelah melahirkan gitu. Dan itu pun tergolong kepada hadas besar yang ketika ingin bersuci gitu, setelah memang sudah tidak keluar darah haid dan nifas, dianjurkan untuk bersuci maka dengan melakukan mandi ya, mandi junub atau mandi hadas besar. Syariat menganggap kedua hal ini merupakan sifat yang melekat pada badan keseluruhan yang menghalangi orang tersebut melakukan sholat atau hal-hal yang lain yang tidak boleh dilakukan saat hadas besar sebelum melakukan mandi wajib atau mandi hadas besar gitu ya. Kalau ketika kita sedang berhadas besar ya kita untuk melakukan ibadah ya jangan dulu karena belum boleh sebelum kita melakukan mandi hadas besar gitu ya. Sedangkan untuk jenis yang kedua, hadas kecil yang tadi saya sampaikan ya, cukup dia dengan melakukan wudhu. Beda dengan hadas besar, cara membersihkannya, mensucikannya, toharohnya. Kalau hadas besar dengan menggunakan dengan cara mandi hadas besar atau mandi junub. Kalau hadas kecil cukup dengan apa? Berwudu gitu ya. Sementara tayamum adalah hal yang dapat menggantikan wudu maupun mandi besar. Jadi fungsinya tayamum itu bisa sebagai pengganti wudu, sebagai pengganti mandi hadas besar.
Ya, jadi kalau wudhu udah satu, dia untuk hadas kecil, menghilangkan hadas kecil. Mandi hadas besar ya dengan air tentunya. Kalau tayamum ini bisa fungsinya dua, bisa digunakan untuk berwudhu, pengganti wudhu maksudnya, bisa digunakan untuk mengganti mandi hadas besar, ya, dengan tentunya syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Baik Ibu, sejenak kita lanjut kepada jenis benda-benda yang suci. Ketika kita bicara benda, ini pasti banyak ada sekitar kita gitu ya. Telah kita pahami dengan pembahasan sebelumnya tentang toharoh menjadi dua bagian tadi, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas, sesuai dengan tadi yang kita sampaikan. Kalau toharoh dari hadas sudah cukup jelas tadi, hadas kecil dan hadas besar. Nah ini kalau toharoh dari najis ini lebih melekat pada tempat ataupun badan gitu ya, serta pakaian dan lain-lainnya yang melekat pada sesuatu gitu ya. Kemudian di sini akan kita sampaikan ada beberapa benda-benda yang suci gitu. Kita fahami bahwa najis apa saja yang dimaafkan serta bagaimana tata cara mensucikannya. Jadi benda itu, benda apa saja yang tergolong najis dan benda apa saja yang memang dimaafkan dalam kondisi bernajis, dan bagaimana cara mensucikannya kalau memang benda itu terkena najis gitu. Pembahasan lebih kepada itu ya. Mari kita mulai, kita bahas yang pertama tentang benda-benda suci. Segala sesuatu pada dasarnya adalah suci, yang saya katakan tadi, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan najisnya. Benda yang suci ini sangat banyak di dunia ini gitu ya. Di antara manusia itu suci, baik masih hidup maupun sudah meninggal, sudah menjadi mayit gitu ya. Makanya ketika orang meninggal dunia dimandikan, kita menyentuh ya boleh karena dia suci gitu. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam, kami telah menghormati, memuliakan daripada anak-anak Adam ya. Nah pada pertemuan yang dulu kita pernah membahas tentang satu dalil, innamal musyrikuna najasun gitu Bu ya. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Itu bukan berarti yang bersifat bersifat fisiknya yang kemarin kita telah bahas di perjumpaan yang lalu, lebih kepada najis maknawinya gitu ya. Bukan berarti bahwa orang musyrik itu najis secara fisik, sebagaimana halnya seperti babi. Selain manusia, termasuk dalam benda yang bersih atau suci yang ada di sekeliling kita, benda mati. Contohnya benda mati adalah benda yang tidak hidup, itu definisi benda mati. Benda mati ya artinya benda yang tidak hidup. Benda mati ini dibagi menjadi dua Ibu, benda padat, benda cair. Termasuk dalam kategori benda padat seluruh bagian bumi, segala logam yang dikandungnya, ya semuanya lah yang ada di bumi, besi, emas, tambang, perak dan sebagainya. Termasuk jenis tanaman juga sama ya, meskipun tanaman itu tanaman yang membahayakan, suci, tanamannya suci ya, seperti misalnya tumbuhan ganja, kokain dan sebagainya ya. Tanaman yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan hilang akal, pikiran, meskipun indera perasa masih normal. Artinya setelah dikonsumsi itu nanti lebih kepada jenis yang bisa dikonsumsi, tadi saya katakan di awal. Kalau bicara jenis bendanya suci, disentuh, pegang ya apa-apa, suci gitu ya. Atau bahkan tanaman yang dapat menyebabkan hilang pikiran atau indera perasa secara bersamaan, seperti tanaman anestesi. Tahu tanaman anestesi, tanaman apa? Ya, sejenis tanaman yang memang hilangkan kesadaran ya.
Kemudian ada pun tanaman yang dapat membahayakan atau merusak otak pikiran maupun indera atau bagian tubuh yang lain. Jadi semua jenis tanaman itu adalah bersih atau suci meskipun dilarang untuk dikonsumsi. Jadi aspek larangannya menjadi haram karena dikonsumsi. Kalau sifat bendanya ya suci gitu. Gimana? Iya. Iya, tidak artinya dia, iya, karena suci, dia benda suci gitu. Yang jadi perkara ketika memang itu dikonsumsi akan menjadi membahayakan tubuh dan jatuh kepada haram gitu. Tapi kalau misalnya dipegang, disentuh karena memang dia benda suci ya boleh. Sedangkan yang termasuk benda cair adalah air, minyak, madu, dan sebagainya lah, banyak. Itu memang secara kebendaan dia bersifat suci. Ini semua adalah benda-benda yang mati yang bersih dan suci sepanjang tidak ada benda najis yang menimpanya, kecuali awalnya benda suci kayak air misalnya, madu misalnya, minyak misalnya. Terus ada sesuatu benda yang datang yang mengubah kesuciannya. Nanti akan kita bahas ya, nanti kita akan bahas. Misalnya ketika air itu kejatuhan najis, maka air itu kan bukan lagi air suci, tapi air mutanajis, air yang terkena najis. Dan nanti akan kita bahas tentang pembahasan bab air. Ada air mutlak, ada air mutanajis, ada air musyammas dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita coba pahami sedikit tentang pendapat 4 mazhab ya. Kita coba terangkan ini saja. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, benda tersebut adalah suci sepanjang berasal dari binatang yang suci, baik itu binatang yang boleh dimakan maupun tidak. Demikian pula dengan bisa ular maupun kalajengking ya. Artinya hewan tersebut suci, kecuali maaf yang memang udah sifatnya dia memang tidak suci kayak anjing dan babi gitu ya, dan keturunannya lah gitu. Kalau istilahnya benda itu hewan itu suci, apapun yang dihasilkannya tetap dia suci gitu. Sementara Imam Maliki gitu, menyatakan bahwa air liur sumbernya dari mulut yang keluar saat bangun atau tidur gitu ya, saat bangun atau tidur. Dalam hal ini hukumnya sudah sangat jelas, yaitu suci, tidak ada perbedaan pendapat. Adapun cairan yang keluar dari lambung ke mulut itu adalah najis dan dapat dikenali dari perubahan warna dan aromanya. Misalnya cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Demikian juga dengan nanah. Apabila hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka bisa dimaafkan. Jika tidak, tentu tetap najis. Ini fikih bu, memang seperti itu. Jadi kalau kita bicara benda gitu kan, tadi saya bilang benda cair diantara benda padat yang saya sampaikan di awal. Ketika kita bicara Imam Syafi'i pendapatnya tadi di awal saya katakan, sepanjang binatang itu memang binatang yang suci ya, baik binatang itu bisa maksudnya boleh dimakan ataupun tidak, maka tetap yang dihasilkan dari benda tersebut adalah suci. Tapi kalau Imam Maliki menyatakan air liur ya, air liur itu menurut Imam Maliki ya, Imam Maliki ya, ya. Atau gini bu, misal gini, ibu misalnya sholat maghrib habis zikir tertidur misalnya sampai tidur tetap ya, tidur tetap. Kalau tidur bersandar batal. Tidur tetap sampai warrior gitu ya, ya cukup dibersihkan saja, sholat lagi. Iya, iya, nggak apa-apa. Yang penting posisi duduknya tetap, ya, tidak bersandar. Iya, iya, nggak bergeser. Nama tetap itu tidak bergeser. Ya. Kemudian menurut Imam Maliki lagi masih bu, tadi saya katakan, adapun cairan yang keluar dari lambung ke mulut. Kalau liur itu kan hanya hanya di mulut. Kalau menurut Imam Maliki yang dari lambung ke mulut, itu adalah najis. Dan maka dapat dikenali dari warnanya. Maaf, air liur ketika tidur kan maaf, warnanya memang bersih, putih, bening gitu ya.
Beda dengan muntah. Ya, yang keluar dari lambung pokoknya ya, yang keluar dari lambung ke mulut. Ya, pokoknya dikenal dari warnanya, misal kuning kah atau putih pekat kah dan sebagainya lah gitu ya. Ya, dan biasanya juga memiliki apa? Aroma, perubahan aroma dan warnanya gitu ya. Kemudian sama dengan nanah ya. Nanah itu walaupun tidak dari lambung gitu, keluar dari lambung ke mulut, artinya sudah melekat di bagian luar kulit kita misalnya. Ketika memang tidak bisa dihindari, misalnya kita lagi terluka bernanah sholat, entah ketekan atau gimana, misalnya keluar gitu ya. Menurut Imam Maliki ini itu masih dalam kondisi dima'fu, artinya dimaafkan gitu, karena tidak bisa sama. Ya, ya, bisa kegaruk, garuk terbaru kenceng, misalkan berdarah, misalnya gitu, itu masih kategori dimaaf. Ya, ya, nanti kita pendapat ada, memang ada pendapat Imam Syafi'i ukuran itu sebesar uang logam, Bu. Kalau darah atau nanah tersebut melebarnya melebihi, itu batal. Itu masuk bernajis gitu ya maksudnya. Maka pakaian kita tidak sah untuk digunakan sholat. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Ya betul. Ya. Itu masih kategori dimaaf ya. Nah kemudian menurut Imam Hambali, Bu, ya, mengatakan bahwa air mata adalah suci. Ya, boleh. Begitupun dengan keringat, air liur, ya, itu juga sama suci. Sama saja apakah berasal dari binatang yang dimakan maupun dari yang lain. Dengan syarat selain binatang yang dapat dimakan tersebut adalah semacam kucing atau yang memiliki tingkat di bawahnya. Itu pun mesti bukan binatang yang dilahirkan oleh hewan yang najis. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i tadi awal ya. Artinya dari unsur binatang itu mau suci gitu maksudnya. Maka apa yang dihasilkan ya, baik itu air liurnya dan lain sebagainya, itu suci. Kemudian mazhab Hanafi ya mengatakan bahwa hukum keringat makhluk hidup dan air liur adalah hukum yang berlaku pada bekas sesuatu atau asur dalam hal kenajisan dan kesuciannya, di mana kita akan mengetahuinya nanti ya, ada pembahasan nanti ya. Nah, kita pahami secara ringkas gitu ya, bahwa dalam hal toharoh terdapat dua tadi, toharoh dari segi kotoran dan toharoh dari segi hadas gitu Bu ya. Nah, kemudian dari segi kotoran tentunya kita memahami bahwa sesuatu yang memang melekat pada benda, pada khusus pada diri kita, misalnya pakaian, misalnya tempat sholat, ketika kondisi semacam itu ya tidak sah untuk melakukan sholat. Kalau bicara segi kotoran toharoh secara hadas, baik hadas kecil maupun besar, itu yang melekat kepada tubuh gitu ya, lebih kepada tubuh untuk melakukan syarat, karena syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian dan tempat sholat gitu. Jadi kalau kita nggak kenali ini semua, nanti khawatir ibadah kita banyak tidak sempurnaan gitu. Begitu juga tentang benda-benda yang suci yang tadi kita sudah kemukakan. Intinya semua benda yang ada di alam semesta ini suci gitu, selagi tidak tercampuri, terkena oleh sesuatu yang menghalangi atau hilang kesuciannya gitu, oleh benda atau sesuatu yang najis sehingga bisa berubah menjadi najis gitu. Benda yang berkategori suci itu baik dari benda yang bersifat padat ataupun cair ya. Termasuk perspektif yang kita pahami bahwa air mani, sperma itu adalah suci, sebagaimana tadi karomna bani Adam, walakod karomna bani Adam, cikal bakal ini itu suci, jadi bukan najis. Artinya banyak hadis Rasul ditemukan bahwa ketika Rasulullah sedang sholat, kemudian
di di gamis atau di pakaian yang digunakan sholat terkena bekas daripada itu, beliau tidak menyucinya, hanya mengkeriknya. Itu artinya suci, bisa digunakan untuk sholat. Kita kenapa? Karena memang dalilnya tadi di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karomna bani Adam. Keturunan Bani Adam itu ya kan berawal dari cikal bakal itu manusia, maka itu dikatakan adalah karomna, artinya mensucikan, memuliakan. Jadi tidak kategorinya najis, gitu Bu ya. Nah ini kita perlu pahami, jangan sampai nanti kita keliru di dalam memahami tentang benda-benda yang suci. Benda suci yang lainnya nanti lebih detail akan kita bahas di sesi berikutnya atau di materi berikutnya, karena banyak sekali yang akan kita jelaskan gitu ya. Kondisi benda yang suci ya, di sini ada lagi Bu, termasuk juga dalam kategori benda suci ada telur Bu. Telur sepanjang keadaan tidak rusak. Jadi kalau kita udah wudu nih megang telur ya, telur, kemudian juga susu manusia. Telur yang kita pegang, kita nih si telur ini misalnya ketika dia keluar dari ayam, katakan bertelur gitu ya, kategori telur suci. Gimana? Selagi tidak, ya artinya gini, selagi memang ada jadi gini Bu, si telurnya, maaf saya katakan benda telurnya yang bernama telur, dia akan menjadi najis ketika ada najis gitu. Seperti itu artinya si telur itu unsurnya suci, namun ketika bercampur dengan najis dia akan menjadi najis gitu. Kemudian juga susu manusia itu hewan yang boleh makan gitu ya, yang diminum susu itu adalah suci. Adapun zat binatang hidup baik berupa manusia maupun hewan, karena memang maaf kondisi kita ini sebetulnya tergolong kepada jenis hewan Bu ya. Ya dalam sebagian ahli sejarah gitu itu dari hewan. Hewan pada hakikatnya adalah bersih dan suci karena ciptaannya, kecuali beberapa hal sebagaimana berkembang di antara mazhab ahli fikih. Nanti ada hewan, karena nanti juga banyak Bu kategori hewan yang suci namun haram dikonsumsi gitu. Ada memang hewan suci namun memang boleh atau halal dikonsumsi, banyak jenisnya. Kalau kita bicara jenis-jenis benda yang suci itu banyak, aspeknya banyak gitu ya. Pokoknya berarti membahas tentang seluruh alam semesta yang bersifat kebendaan gitu ya. Kemudian sedikit saya sampaikan lagi, mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa beberapa hal yang dimaksud adalah maaf seperti anjing, babi dan anak keturunannya, baik yang dilahirkan sesama keduanya ataupun salah satu di antara keduanya dengan binatang lain. Ya bisa jadi ada persilangan mungkin ya kita ini. Adapun mazhab Hambali menambahkan segala binatang yang tidak boleh dimakan dengan syarat tubuhnya lebih besar daripada kucing. Artinya sejenis hewan tersebut ya saya sampaikan kayak anjing dan babi serta keturunannya, menurut Imam Syafi'i dan Hambali itu kategorinya sebagai najis. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada najis pada binatang selain hanya pada babi, menurut Imam Hanafi. Lain lagi dengan kalangan mazhab Maliki yang menyatakan tidak ada najis ain itu najis yang nampak ya. Pada semua binatang apapun baik anjing, babi maupun keturunan semua adalah suci. Ada sedikit perbedaan di sini. Jadi beliau itu mendefinisikan selagi ada benda kayak hewan itu pun tidak dikategorikan sebagai najis. Selagi ada benda yang melekat sehingga terlihat gitu Bu, maka benda tersebut atau binatang tersebut kategorinya menjadi najis. Tapi kalau tidak maka tetap suci menurut Imam Hanafi gitu ya. Masih banyak lagi lah yang lainnya gitu ya. Masih banyak yang lainnya. Masih dalam kategori benda yang bersih adalah dahak. Nah, dahak itu suci ya. Masuk bersih ya, benda yang bersih maksud saya. Dan cairan kuning yang keluar dari dalam lapisan empedu dari binatang yang halal setelah disembelih secara syar'i. Misalnya ada orang yang menyembelih terus ada di kantung empedu keluar cairan, dan cairan itu seperti dihukumkan, maksudnya dia sebagai benda yang suci gitu. Cairan ini adalah suci sebagaimana kandung empedu itu sendiri. Pasalnya
cairan tersebut merupakan bagian dari hewan halal yang disembelih, maka hukumnya mengikuti hukum kesucian hewan tersebut kalau hewannya halal. Tapi kalau hewannya haram, kembali ke sifat si hewan tersebut. Hewan itu haram, maka kotor itu maksudnya haram, maka si cairan yang keluar dari kantung empedu itu pun dikategorikan sebagai najis gitu ya. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan cairan tersebut najis. Nah, ini pendapat beragam, bisa kita pahami. Demikian pula dengan kulitnya yang terkena cairan tersebut, sehingga untuk membersihkannya hendaknya dibilas atau disiram air. Nanti kita akan bahas tentang cara menjadikan kulit itu menjadi suci. Nanti ada pembahasan, Bu, menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut beliau, ketika memang cairan tersebut disebutnya udah terkategori najis, sehingga ketika terkena kulit daripada hewan tersebut juga dihukumkan najis. Yang terakhir, nanti akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Menurut mazhab Imam Hanafi menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk semua jenis cairan binatang adalah mengikuti hukum air kencingnya. Jadi cairan tersebut adalah najis besar atau najis mughalazah untuk binatang yang haram dimakan, serta najis ringan atau mukhaffafah bagi hewan yang halal dimakan. Jadi kata Imam Hanafi itu dibagi dua. Kalau memang hewannya itu haram, maka cairan yang keluar dari empedu tadi disebutnya najis mughalazah. Tapi kalau hewan itu halal dimakan, terkategorinya najis mukhaffafah yang sifatnya ringan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i semuanya najis, gitu ya. Nah, begitu juga dengan mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki juga mengatakan definisi yang sama, gitu ya. Jadi intinya sejauh itu ulama kita membahas, karena aspek ini seringkali terjadi di sekeliling kita gitu. Dan artinya ketika kita dalam kondisi sudah bersuci kena benda-benda tersebut, maka sama saja kita terkena najis gitu. Maka harus bersuci kembali. Kalau memang kita sekiranya tidak ada kepentingan untuk melakukan itu, misalnya kita nggak ikut serta yang ini kan, misalnya ada misalnya dia sudah wudhu misalnya, ikut serta kayak kemarin dulu kurban misalnya, membantu proses itu misalnya, ya itu akan terkena najis kalau memang terkena cairan tadi gitu ya. Siapa kena darahnya gitu ya, terkena najis gitu. Artinya tapi biasanya insya Allah kita sudah memahami lah bahwa ketika kita sudah bersuci, sudah berwudhu, hal-hal yang seperti itu dihindari tentunya. Tapi kan bisa jadi misalnya ada hal-hal kondisi tertentu gitu Bu ya. Baik, barangkali itu saja. Nanti akan kita bahas tentang hewan-hewan yang kategori suci dan tidak suci gitu ya. Insya Allah akan kita jumpa, akan kita ini kan. Nanti akan kembali kepada hukum konsumsinya Bu. Kalau hewan itu kita bisa lihat ciri-ciri hewan itu halal atau haram, kemudian dia suci atau tidak, walaupun suci apakah boleh dikonsumsi gitu. Itu nanti yang kita bahas pada perjumpaan berikutnya gitu. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas. Ada yang mau ditanyakan, kami persilakan beberapa pertanyaan. Silakan, saya kasih waktu.